Momen Hagia Sophia dijadikan masjid ini adalah momen membangkitkan kembali ingatan rakyat Turki bagaimana kesantunan Sultan Al-Fatih Mehmed II itu. Ya, jangankan kepada rakyatnya kaum muslimin, yang non muslim saja begitu santunnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, peristiwa hari ini memang menjadi perhatian, boleh dikatakan mania sekarang melihat ke Turki dengan Hagia Sophia atau Hagia Sophia ini yang sebelumnya beberapa waktu menjadi museum, menjadi masjid, karena ini sebuah bangunan yang menunjukkan tentang kelasnya sebuah peradaban. Tahu semua bahwa ya mungkin saya bahasakan Hagia Sophia saja ya. Ini sebuah bangunan yang boleh dikatakan sudah berumur 1.500 tahun kurang lebihnya ya, karena 1.000 tahun kurang sempat menjadi katedral ya, hampir 1.000 tahun, 500 tahunnya hampir 500 tahun sempat menjadi masjid, kemudian proses berikutnya sekarang menjadi museum, dan sekarang kembali menjadi kurang lebihnya sekitar 1.500 tahun lah. Ini bangunan yang luar biasa. Sofia ini kenapa menjadi perhatian dunia? Karena boleh dikatakan peradaban besar yang dulu lahir dan dibangun oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu, ya, ini menjadi sebuah kebanggaan dunia pada saat itu. Dan sekarang juga masih terus menjadi kebanggaan dunia, apalagi posisinya juga ya di antara berbatasan di antara dua benua, Asia dengan Eropa. Ya, kebetulan Hagia Sophia ada di pihak Asianya itu kan. Di belakangnya kalau kita lihat itu di samping Selat Bosporus gitu kan. Jadi ini menjadi perhatian, kenapa? Karena sekarang boleh dikatakan kurang lebih peradaban dunia ini ya berkisar ya, yang menguasai dunia kurang lebih yang pernah menguasai dari Hagia Sophia ini ya. Ini kalau kita lihat sejarahnya ya, kalau dibalik mundur lagi di lapak tanah ini lebih jauh lagi, karena ini sudah bangunan katedral yang ketiga. Bangunan yang pertama, yang kedua itu habis terbakar ya, karena dibuat dari kayu ya. Ada kayak informasinya gitu. Kemudian dibuat bangunan yang monumental, yang megah, yang gagah, dan di zamannya itu tentunya dicari arsitek yang luar biasa hebatnya, karena membangun sebuah kubah yang boleh dikatakan sebuah bangunan besar yang tanpa tiang di dalamnya itu. Luar biasa. Makanya arsitek sektor ya, yang di zaman itu dipanggil dari Yunani ada Isodore gitu ya, itu pakar fisika ya, dan Anthemius pakar matematiknya. Jadi memang ini nilai sainsnya memang begitu tinggi. Lalu kemudian dibangun dengan ornamen-ornamen yang memperindah dengan suasana katedral di situ ya, hampir sekitar kalau nggak salah 50 tahun membangunnya itu. Memang ini dahsyat pembangunannya. Dan luar biasanya sampai sekarang, walaupun ada beberapa kejadian gempa ya, bencana alam, tapi bangunan dasarnya ini nggak berubah. Baik. 1000 tahun jadi katedral itu, yang menariknya tidak full satu aliran saja. Memang secara awal itu dikuasai oleh Kristen Ortodok, tapi ketika terjadi perang salib yang keempat, ya bangunan ini dikuasai oleh Kristen Katolik. Nah, gitu.
Jadi kalau sekarang Paus Fransiskus itu sedih, sebenarnya kalau menurut saya nggak terlalu sedih sih, karena ini kan Kristen Ortodok di luar kapasitasnya dia gitu ya. Cuman perasaan dia pernah ada berpuasa di sana, ya 200 tahun kurang lebih, itu wajar lah kalau itu pun terbawa perasaannya. Ketika Islam datang ke sini, dikuasainya Hagia Sophia ini adalah berangkat dari sebuah isyarah nubuat, ya, berangkat dari sebuah keyakinan kaum muslimin bahwa Konstantinopel itu akan jatuh di tangan kaum muslimin, dan itu sebuah informasi yang sudah Rasulullah SAW berikan jauh-jauh hari, ya, di mana yang bisa menguasainya itu orang dengan karakter luar biasa gitu, baik secara intelektual, secara fisik maupun secara ritual agamanya. Jadi itu orang yang sangat pilihan pada saat itu. Dan pasukannya juga pasukan pilihan. Jadi kalau ini menjadi sebuah kebanggaan kaum muslimin, karena memang inilah bukti dari kebesaran, ya, nubuat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Sultan Fatih, ya, Mehmed II itu memasuki Istanbul, ya, Konstantinopel pada saat itu, ada kepanikan masyarakat pada saat itu. Mereka punya beban trauma sejarah ketika tentara salib menguasai mereka dibantai. Tapi luar biasa saat itu ketika Sultan Fatih, Sultan Mehmed II masuk ke dalam, justru yang ditebarkan itu sebuah suasana kasih sayang. Ya. Justru mereka terpana melihat sikap Sultan Mehmed. Dan menurut riwayat yang kemudian dimenangkan oleh pengadilan Turki, ya, bangunan ini sebenarnya secara status kemenangannya sudah otomatis dikuasai oleh kaum muslimin, tapi Sultan itu, ya, membelinya, ya, kepada penguasa yang ada, ya, kepada paus yang ada pada saat itu, ya, penguasa katedral pada saat itu. Dan kemudian hanya diambil ini saja, karena gereja yang lain nggak diambil, dan mereka diberikan keleluasaan untuk menjalankan ibadahnya di gereja-gereja yang lainnya. Hanya ini diambil untuk melaksanakan sebagai sebuah simbol kemenangan dan untuk melaksanakan sholat Jumat pada saat itu. Ya. Jadi saya melihat bahwa kembalinya Hagia Sophia ini jadi masjid ini adalah sebagai sebuah perwujudan pesan buat kita semua dan buat dunia, bagaimana Islam itu bisa dihadirkan lagi dengan nilai-nilai perdamaian, rahmatan lil alamin, menghargai berbagai macam elemen yang ada. Dan tampaknya itu yang saya tangkap dari Erdogan, ya, dalam mengembalikan masjid ini, Hagia Sophia kembali pada fungsi masjidnya, yaitu pesan global kepada dunia. Dan momennya itu pas dalam suasana krisis, di mana sekarang tidak ada kekuatan yang dominan. Karena Islam pun di era COVID ini, di belahan dunia di Barat sudah mulai menyadari akan pentingnya nilai-nilai Islam itu sendiri. Kita dengar sebelumnya itu di era COVID ini banyak daerah di Spanyol sudah diizinkan azan, ya, dan di beberapa negara-negara di Eropa itu sudah mulai dikumandangkan azan. Jadi kepanikannya ini saya meyakini tidak akan seheboh yang sebelumnya ketika Islamofobia itu seakan-akan tidak ada yang bisa membantahnya. Tapi sekarang ini boleh dikatakan saat di mana pemahaman tentang Islamofobia ini sudah mulai menurun. Momen Hagia Sophia dijadikan masjid ini adalah momen membangkitkan kembali ingatan rakyat Turki bagaimana kesantunan Sultan Al-Fatih Mehmed II itu, ya, jangankan kepada rakyatnya kaum muslimin, yang non muslim saja begitu santunnya dia tidak bunuh, dia berikan keluasaan mereka untuk hidup, dan bahkan, ya, pemimpin agamanya itu diberikan tetap, ya, kekuasaannya di gereja-gereja yang selain dari Hagia Sophia itu tetap dihidupkan.
Ya. Jadi justru yang terbangun setelah Sultan Al-Fatih ini menguasai ya, dan menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid saat itu, justru yang terjadi adalah konsolidasi nasional, dan bahkan riwayat menyebutkan pejabat-pejabat Bizantium pada saat itu tertarik dengan Islam dan dengan penuh kesadarannya mereka gabung menjadi pemeluk agama Islam. Karena pendekatan tadi, pendekatan kesantunan, perdamaian tadi yang saya bahasakan, inilah saat yang tepat membahasakan kepada dunia Islam sebagai sebuah solusi, menghadirkan kedamaian, menghadirkan ketentraman, dan ya banyak hal di situ juga khususnya menghadirkan ilmu pengetahuan. Karena dari situ berlahir banyak ilmu pengetahuan. Makanya setelah Hagia Sophia itu diambil jadi masjid, langsung dipasang menara kan, ya kan? Menara-menara itu sebenarnya simbol pensil, Pak. Itulah simbol ilmu. Ya. Yang sebelumnya tidak ada menara itu. Nah, menara itulah yang dibangun sebagai ilmu pengetahuan. Disinilah dicanangkan pengetahuan dikembang luas. Muslimin itu mengandalkan tentang hadis-hadis tentang masa depan ya, bisyarah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya memahami hadis-hadis tersebut ya sebagai sebuah bisyarah informasi masa depan yang menantang kita, men-challenge kita untuk menyiapkan diri ya. Karena saya perhatikan ada sebagian kita ketika memahami hadis itu bukan menyiapkan diri tapi menunggu ya, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Karena orang lain akan terus dia bekerja gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana itu takdir urusan Allah. Tapi saya memahami hadis tersebut, kalaupun ya yang kita yakin sebagai sebuah kebenaran, itu men-challenge kita bagaimana pada saat itu kita bisa melakukan penyesuaian sehingga layak untuk menjadi pemenang gitu. Jadi jangan sampai ketika terjadi apa yang dijanjikan Rasulullah SAW, pada saat itu kita jangankan jadi pemenang, jadi pemain pun nggak hadir gitu. Ya, tapi kita lihat kayak Muhammad Al-Fatih ya, beliau itu memang sudah men-challenge dirinya dan orang tuanya sudah menyiapkan anak-anaknya itu jauh-jauh hari. Mereka tertantang bagaimana ada hadis bahwa nanti akan jatuh itu penguasaan Konstantinopel gitu dengan ciri-ciri orang begitu. Orang tuanya menyiapkan gitu, betul-betul disiapkan dengan baik. Nah, sehingga ketika waktunya hadir, memang dia terpilih dan tidak cuma sebagai pemain, tapi jadi pemenang. Nah, kalau kita ini kan sudah memprediksi bakal begini, bukan belum lagi dengan hadis, tapi apa yang kita siapkan gitu. Nah, jadi jangan sampai pada hari hanya datang, ya, jangankan sebagai pemenang, pemain pun tidak gitu kan. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Begitu Pak Is. Saya pribadi melihat bahwa apa yang diupayakan oleh Turki, pemerintahan Turki ya, tidak hanya presiden tetapi juga kelompok-kelompok yang lain, mungkin memberi pesan heroik ke kita gitu di luar bangsa Turki. Akan tetapi ada semacam ini kok seperti hanya sebuah upaya lokal ya, belum suatu yang mengguncangkan begitu. Saya malah berpikir bahwa sesungguhnya mungkin peradaban Islam itu akan bangkit ketika kita secara personal setiap orang memulai untuk menata lebih baik, kemudian berangkat ke komunal dan kemudian berangkat ke kelompok-kelompok yang lebih besar, barulah kemudian kita secara keseluruhan bisa menjelma menjadi kelompok yang pantas untuk menyusun bata-bata peradaban Islam akhir zaman yang dinantikan mungkin nanti akan menjadi menjadi puncak jayanya Islam kembali. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz Raihan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kita perlu belajar dengan Erdogan. Bagaimana dia berjuang membangun ketahanan kekuasaannya itu dengan cara menguatkan
jati dirinya sebagai orang Turki. Jadi nasionalisme Turki itu betul-betul diperkuat betul oleh Erdogan. Karena dia menyadari platform Turki ini yang perlu dia perkuat. Ya. Nah, ketika sebelumnya Turki itu ya mengangkat kekuatan platformnya lewat Kemal Atatürk, dalam proses perjalanannya dia melihat ada platform yang lebih kuat dari itu, yaitu kepada Sultan Fatih itu sendiri. Ya. Jadi nilai sejarahnya, nilai konsolidasinya saat itu kan kekuasaan teritori Turki tidak sebatas yang ada sekarang. Nah, semangat platform besar ini yang mau ditanamkan terus oleh Erdogan. Makanya Erdogan juga membahasakan urusan Hagia Sophia ini urusan dalam negeri. Ya, ini urusan ya internal yang luar negeri nggak usah ikut-ikutan gitu. Dia selalu membahasakan, membangkitkan semangat konsolidasi. Nah, kalau kita mengaca di Indonesia misalnya, ya platform yang selama ini masih kuat di kita itu ya seperti Soekarno. Ya. Atau kalau mau mundur-mundur lagi kita ambil Patih Gajah Mada, ya, yang mana dia punya semangat menyatukan Nusantara. Ya, agak ke dekat ini kita selalu mengambil yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi semangat konsolidasi itu sebenarnya yang mau disampaikan Erdogan kepada dunia Islam. Jangan semuanya itu belum apa-apa kita sudah mengandalkan akan sebuah bisyarah nubuah, ya, janji-janji akan ada kemenangan kejayaan Islam, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Kita jangankan diterima dunia, diterima tetangga pun enggak gitu loh. Nah, sampai begitu. Nah, Erdogan itu memberikan contoh bagaimana dia diterima rakyatnya gitu. Jadi ada beberapa kali upaya kudeta dia itu rakyatnya membela. Dan ini dia lihat Hagia Sophia ini adalah sebuah kecerdasan beliau itu membangun platform untuk menyatukan bangsanya. Karena itu mimpi besar orang Turki, sejarah besarnya 500 tahun itu, kejayaan itu ada di situ. Dan itu nggak cuma kelasnya lokal, kelasnya dunia, mereka berkuasa di dunia. Jadi kalau itu dikembalikan lagi kepada fungsinya, itu akan membangkitkan semangat obsesi rakyat Turki, semakin yakin bahwa mereka itu adalah bangsa besar. Nah, semangat ini yang mau dibangkitkan oleh Erdogan. Nah, kalau kita menangkapnya dari sisi yang lain, yaitu silakan saja masing-masing. Tapi kalau saya melihat bagaimana cara Erdogan itu membangun daya tahannya dan berkuasa panjang itu, yaitu dengan cara platformnya diterima oleh bangsanya itu. Baik Bang, ini challenge buat umat Islam ya, tentunya secara umum bagaimana Islam betul-betul ada, tidak hanya dalam kitab-kitab atau hanya dalam masjid-masjid, tapi bagaimana Islam ada di seluruh kehidupan. Nah, ini tantangan besar ya. Islam ada di TV, Islam ada di YouTube, Islam ada di pemerintahan, Islam ada di kantor, begitu ya Bang ya? Ya. Oke, baik, sekarang Mas Efzar di Cirebon. Gimana Mas? Saya udah aktifkan ini Islamnya nih. Jangan susah-susah pertanyaannya Mas. Udah belum? Ya udah oke. Silakan Mas. Menanggapi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang videonya yang hilang ini. Oh, tunggu sebentar. Nah, videonya jangan hilang dong. Ya oke. Oke, sip. Wah, gelap sekali di Cirebon ini. Di gudang. Oh, di gudang. Silakan Mas. Kita anak laut juga sebenarnya, rumah di pesisir. Iya. Ngumpulin ikan juga. Iya. Menarik dari Pak Fadil Hasan ya. Ketika Hagia Sophia ini dikembalikan, difungsikan lagi sebagai masjid, apa yang terjadi buat umat Islam minoritas, terutama di negara-negara di benua biru itu sendiri, terutama umat Islam yang asli dari orang-orang Turki yang telah mungkin sudah puluhan tahun bermigrasi ke dunia biru mencari kehidupan ya, gitu kan. Dan ini terjadi belum lama ini kan yang lalu difungsikan kembali sebagai masjid. Ini terjadi umat Islam yang minoritas di Yunani itu mendapat resistensi. Di Yunani, di Bulgaria itu terjadi. Apa yang dikhawatirkan tadi Pak Fadil itu emang sudah terbukti. Jadi umat Islam yang minoritas, terutama yang
imigran Turki, baik yang imigran asli maupun yang sudah peranakan di beberapa negara di negara-negara Eropa itu terjadi. Tapi buat kita atau buat bangsa Turki secara khusus itu seperti apa yang Ustadz Raihan Iskandar bilang itu challenging, tantangan. Mereka harus menghadapi itu kenyataan ini bahwa girah yang luar biasa untuk mereka bisa bangkit kembali merebut kejayaan yang 500 tahun mereka kuasain ya gitu. Setelah itu hilang selama 90 tahun dan sekarang alhamdulillah direbut kembali. Disinggung tadi masalah nubuat atau apa atau memang itu banyak yang mengatakan ini mitologi yang harus dipecahkan. Jadi jangan hanya kita terpana dengan nubuat-nubuat, tapi eksekusinya apa sih buat umat Islam gitu kan. Nah ini terkait kan apa? Diskusinya kan geopolitik, apa yang terjadi dengan geopolitik umat Islam. Menarik ini apa, 10 tahun sendiri kan di benua biru ini kan Islam sudah sangat menggeliat. Dan menggeliat di sini para mu'alafnya ini yang saya lihat adalah fokusnya mereka yang asli dari negara orang sendiri, bukan dari imigran yang menetap di suatu negara, tapi saya fokus kepada alaf yang asli orang lokalnya gitu, orang pribumi seperti orang Inggris asli, orang Jerman asli, orang Prancis asli yang begitu mualaf, dan rata-rata mayoritas itu dari kalangan akademisi intelektual gitu kan. Ini yang akan mempengaruhi nanti kebangkitan Islam di Eropa itu sendiri. Dan bahkan kalau kita lihat grafis seperti di Rusia gitu kan, untuk sampai saat ini sudah melampaui 30%, terutama nih yang orang asli pribuminya yang bukan imigran. Yang menarik ini kan yang saya jadi ini nih, imigran aslinya, orang-orang asli pribumi yang bukan imigran yang dari Turki, dari Timur Tengah atau dari Aljazair atau dari Maroko, dari kehidupan ke Timur Tengah, tapi yang menjadi concern saya adalah mualaf yang asli orang pribuminya, dan rata-rata mereka adalah dari kalangan cendekiawan akademisi yang nanti akan merebut kekuasaan di parlemen di negaranya masing-masing. Itu akan memicu kebangkitan Islam di benua biru itu sendiri. Nah, ini sepertinya memang mitologi yang harus dipecahkan, tadi yang terkait dengan yang tentang nubuat segala rupa itu. Ini mitologi umat Islam yang harus dipecahkan, dan yang beberapa saat yang lalu 2 bulan yang kebelakang yang COVID merebak di Eropa, akhirnya beberapa orang tertarik dengan suara azan, orang tertarik dengan suara-suara lantunan ayat Quran, lebih bisa mendamaikan dari serangan COVID ini, seperti ada di beberapa toko Yahudi, dia menyetel murotal Al-Quran gitu kan. Ini kan sangat menarik ini memang kebangkitan Islam ini yang memang kalau mau dibilang dekat, nah ini yang harus diperjuangkan. Kita pecahkan mitos-mitos ini seperti itu. Nah, balik lagi ke geopolitik, efek dari bangsa Indonesia, Malaysia, serumpun Melayu gitu kan, efek dari Hagia Sophia ini, bahasanya grand launching kali ya ini kan grand launching sebenarnya gitu Bang Matbar gitu kan. Iya. Di Indonesia kan beberapa tahun terakhir ini geliat umat Islam ya kita paham 2-3 tahun ke belakang seperti apa yang berteriak khilafah, berteriak NKRI bersyariah, ini juga akan membuat para aktivis dunia Islam khususnya di Indonesia, para ulama, para ini ya, termasuk aktivis nasionalis yang berkiblat pada basically ulama juga, ini sesuatu yang luar biasa, ada girah yang sangat menantang gitu. Dan harus diketahui Kesultanan Nusantara di Indonesia itu harus selalu mendapat ACC dari Kesultanan Turki Utsmani. Itu harus diingat. Termasuk sejarahnya Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang dibangunkan atas perintah salah satu Sultan Utsmani pada saat itu. Seperti itu yang terjadi. Nah, ini bagaimana Indonesia bisa berperan kembali, bukan hanya sekedar negara Islam terhimpun di negara oki ya gitu kan, tapi ini Indonesia harus tampil gitu kan. Ini memang panjang, ini bisa melebar, termasuk masalah efek segala rupa lah, ini geopolitiknya segala, ini bisa membangkitkan pejuang-pejuang. Termasuk
teman-teman di sini gitu kan, bagaimana Indonesia kembali Turki ini bisa menjadi kiblat seperti itu, Bang Matur. Baik. Bang Matur, makasih. Makasih Mas Efzar. Ini saya juga harus alert from system UI server. Saya battery. Segera berpindah tempat karena ini charger laptopnya sudah 5%. Sudah mau maghrib juga nih, Bang. Sudah mau maghrib juga, betul. Jadi mungkin ini pertanyaan Mas Efzar, pertanyaan terakhir. Mungkin Bang Rehan menjawab sekaligus menutup, Bang. Kira-kira apa manfaat-manfaat, dan ini kita juga bisa lihat ini suasananya udah mau mulai sholat Jumat ini, Bang, di Turki sana. Berarti kita jam setengah berapa ini? Berarti hampir setengah 2 ya siang ya waktu Turki ya. Nah ini kelihatan juga para ibu-ibu berpartisipasi juga dalam menyelenggarakan sholat. Silakan Bang Rehan. Ya, yang jelas kalau saya melihat emang langkah-langkah yang dilakukan Erdogan ini memang langkah-langkah yang cerdas. Bagaimana dari sebuah konstitusi sekuler secara perlahan pasti itu dia bisa yakinkan rakyatnya sehingga terjadi perubahan konstitusi. Ketika dia berinteraksi dengan tetangganya Eropa juga langkah-langkahnya begitu cerdas sehingga Eropa yang tadinya menolak gitu akhirnya ya di tengah-tengah kondisi krisis dia membutuhkan Turki juga. Jadi pendekatan dilakukan Erdogan itu bukanlah sekedar diterima, tapi diterima juga dalam sebuah positioning yang bagus begitu. Nah, saya yakin juga ini apa yang dilakukan untuk menjadikan perdana Jumatan di Hagia Sophia sekarang ini, dia sudah memprediksi ke depan kira-kira itu apa. Saya yakin orang sekelas Erdogan itu dalam mengambil sebuah langkah ini bukan tanpa pertimbangan yang matang. Tapi yang menarik bagi saya langkah Hagia Sophia ini kalau menurut saya memang sebuah langkah yang sangat strategis, yaitu beliau makin menguatkan positioningnya secara penerimaan di nasionalismenya itu oleh rakyat. Ya, ini mungkin yang akan membuat posisinya semakin baik, dan ketika untuk menghadapi krisis, menghadapi serangan dari luar, kalau secara internal sudah lebih mayoritas menerima, itu akan lebih mudah dihadapinya. Ya, kita belajar oleh Soekarno dengan kemiskinan Indonesia saja bisa jadi pemimpin dunia dengan ada blok barat, blok timur, dia buat non blok gitu kan. Ada dana juga terbatas. Ya, itu kecerdasan ya membangun konsolidasi itu adalah perlu kita belajar dari sana. Ya. Menjadi sebuah momentum ya bagaimana tantangan buat Erdogan setelah ini bisa membahasakan pesan-pesannya Sultan Muhammad Al-Fatih pada dunia bahwa dia hadir sebagai solusi. Buktinya dia bisa memimpin dunia selama 500 tahun, generasi demi generasi. Ya, kita lihat Amerika saja itu belum ada 100 tahun loh. Dia kan pasca Perang Dunia Pertama baru mulai tampil memimpin. Sekarang udah mulai goyang itu kok. Ya, ini kan juga yang diledek-ledek oleh Cina. Cina punya peradaban ribuan tahun, pernah tampil dan pernah dinasti king tuh. Ya, dia pernah tampil menguasai dunia berabad-abad. Nah, Amerika belum punya sejarah itu sampai berabad-abad. Di saat seperti inilah kepemimpinan goyang ini Erdogan melihat, dan saat yang tepat untuk memimpin adalah penerimaan publiknya itu, ya rakyatnya sendiri. Ya, kalau itu bisa dikonsolidasi, ya dia kemampuan teknologinya punya, kecerdasan, pengalaman sejarah juga luar biasa, kebudayaannya juga luar biasa. Ya, saya yakin ya pengalamannya dulu di kekhalifahan Utsmaniyah itu kan memimpin dunia. Aceh pun, Jogja pun ya ngikutnya ke sana begitu kan. Nah, ini akan membangkitkan semangat persatuan lebih kuat lagi. Tapi sekali lagi saya lebih cenderung bahwa yang diangkat oleh Erdogan itu adalah bukan sekedar pesan agama, tapi pesan memberikan solusi untuk dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well, and I will do my best to answer them.
I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi konten of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber kredibel dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nur Hidayat. I will back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.